semuanya, perkenalkan aku Regina Basita dari SMA Negeri 1 Semarang kelas 10-6. Kalian tahu nggak aku lagi berpakaian seperti siapa? Kalian bakal tahu setelah kalian nonton video ini sampai habis. Jadi, tolong nonton video ini sampai habis ya. Oke, kalian tahu nggak kalau Indonesia punya pahlawan kemerdekaan yang memperjuangkan emansipasi wanita selain era Kartini loh? Aku juga bakal kasih tahu clue yang kedua. Seseorang pahlawan yang namanya dijadikan sebagai nama jalan kota besar yang sering macet di Jakarta. Apa ya? Tokoh ini juga sering dikira bahwa ia adalah seorang pria, padahal dia adalah seorang wanita yang memperjuangkan emansipasi wanita. Kalau gitu, kalian bisa tebak nggak? Dari pakaian aku yang kayak gini, kira-kira siapa ya? Selain R.A. Kartini, selain Dewi Sartika, selain siapa lagi ya? Menggunakan hijab, berarti tandanya dia muslimah. Betul sekali, dia adalah HR Rasuna Said. HR-nya apa sih? HR itu adalah singkatan dari Hajah Rangkayo Rasuna Said. Beliau adalah salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia, seorang wanita yang memperjuangkan emansipasi wanita seperti halnya dengan Raden Ajeng Kartini. Pada 14 September 1910, Rasuna Said lahir di Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga Minangkabau yang taat beragama dan menjunjung tinggi pendidikan, terutama pendidikan Islam. Ayahnya bernama Muhammad Said dan ibunya bernama Rangkayo Rika. Mereka berasal dari keluarga Minangkabau yang cukup terpandang dan sangat kuat memegang nilai Islam. Sejak kecil, ia sudah mendapatkan pendidikan agama dari orang tuanya dan lingkungan sekitarnya. Pendidikan yang kuat sejak dini membentuk kepribadian yang kritis, cerdas, dan berani menyuarakan pendapat. Dari kecil, Rasuna ini udah beda. Waktu teman-temannya mungkin sibuk main, dia udah suka baca dan memperhatikan masalah-masalah sosial di sekitarnya. Bayangin deh, masih muda aja udah peduli bangsa. Kalau sekarang, mungkin Rasuna ini tipe anak yang rajin ikut organisasi, aktif debat, terus suka protes kalau ada ketidakadilan. Pokoknya bukan tipe yang cuma diem-diem aja deh. Pada usia remaja, sekitar tahun 1923, Rasuna melanjutkan pendidikan ke Diniyah Putri Padang Panjang, sekolah Islam modern khusus perempuan yang didirikan oleh Ramah El Yunusiah. Pada tahun 1926 sampai 1929, setelah lulus, Rasuna menjadi guru di sekolah diniyah. Ia mulai aktif menyuarakan pentingnya pendidikan bagi perempuan dan mulai dikenal sebagai tokoh muda yang vokal. Pertama, Indonesia akan merdeka. Kedua, surga seperti yang dijanjikan. Dan jika kita gagal, tetapi kita tidak diizinkan, maka Indonesia yang merdeka memang tidak akan tercapai. Tapi surga masih menanti. Pada tahun sekitar 1930, Rasuna bergabung dengan organisasi politik bernama Persatuan Muslim Indonesia atau yang biasa disebut dengan PERMI. Di sini, ia aktif menulis, berceramah, dan menyuarakan perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Kemudian, di tahun 1931, Rasuna menikah dengan Muhammad Amin, seorang aktivis politik, dan mereka memiliki seorang anak perempuan. Namun, karena berbagai tekanan politik dan perjuangan, mereka akhirnya berpisah. Kemudian, pada tahun 1932, Rasuna ditangkap oleh pemerintah Belanda karena pidatonya di Padang yang dianggap menghasut rakyat untuk memberontak. Kemudian Rasuna dipenjara dan menjadi salah satu perempuan pertama di Indonesia yang dipenjara karena aktivitas politik. Tapi jangan salah, masa di penjaralah yang membuat dia semakin kuat dan siap berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1950-an, setelah Rasuna keluar dari penjara, Rasuna Said terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan juga kemudian diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung atau yang biasa disebut dengan DPA. Rasuna Said akhirnya wafat pada 2 November 1965 di Jakarta karena sakit.
Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan menjadi salah satu dari sedikit perempuan yang dimakamkan di sana. Pada tahun 1974, pemerintah Republik Indonesia secara resmi memberikan gelar pahlawan nasional kepada Haja Rangkaya Rasuna Said. Namanya juga diabadikan sebagai nama salah satu jalan utama di Jakarta, yaitu Jalan HR Rasuna Said. Nah, itu tadi biografi dari seorang Haja Rangkaya Rasuna Said. Dari kisah hidupnya, beliau mengajarkan kita bahwa sebuah perjuangan tidak dibatasi oleh usia, gender, dan apapun rintangannya. Semangatnya masih menjadi inspirasi hingga masa kini, hingga masa depan yang akan datang.